kajian hati. Bunda. Iya Teteh. Ada jamaah kita juga nih yang mau tanya. Ada silakan. Nadia di sebelah mana? Ada Kak Nadia. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin cerita Ustadz, saya udah menikah selama 5 tahun. Namun belum dikasih anak juga. Dan akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu emang ada ujian. Tapi yang terberatnya itu tahun lalu saya pernah ketipu dan sampai harus orang tua saya yang ikut serta untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sampai saya bingung tuh, ayah saya sampai bilang, katanya ayah sampai salah apa sih sama adik, sampai adik harus ngelakuin kayak gini ke ayah. Sedangkan aku dari kecil tuh emang disayang. Dari situ saya bingung, kayak hilang arah. Saya nggak punya anak, barang yang apa saya punya udah nggak ada. Sampai orang tua saya itu harus seperti itu. Saya ingin bertanya ke Ustadz, bagaimana cara memperbaiki semuanya? Gimana cara saya agar orang tua saya tidak kecewa, agar saya memperbaiki semuanya gitu Ustadz. Bunda, satu hal yang harus kita sadari, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kita sudah menjadi anak yang baik, tapi boleh jadi dalam pandangan orang tua kita masih belum bisa dianggap sebagai anak yang baik. Maka caranya adalah terus aja karena dia untuk berbuat baik. Walaupun kadang kebaikan kita belum mendapatkan penghargaan yang baik. Setidaknya ada 3 cara untuk kita berbuat baik sama orang tua. 1, muliakan. 2, cukupkan. 3, bahagiakan. 1, muliakan. Gimana caranya? Doa. Jangan pernah lepas doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, cukupkan. Setidaknya karena dia menjadi pendengar yang baik untuk orang tua. Setidaknya karena dia menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Misal kalau orang tua minta sesuatu, sekiranya kita bisa, kita penuhi. Dan yang ketiga, bahagiakan. Kalau ada rezeki berlebih, ngobrol sama pasangan, yuk kita misalnya belikan sesuatu buat orang tua yang disenangi. Tanya orang tua lagi senang apa, lagi pengen apa. Kejar yang orang tua pengen. Contoh, orang tua pengen umroh. Bismillah. Jadi kalau kita doa, nih AA kasih tips ya. Kalau kita doa, doanya itu jangan hanya untuk kita. Kalau mau doa itu lebih cepat dikabulkan, hadirkan orang lain atau orang yang kita cintai untuk ada dalam hajat doa kita. Contoh, ya Allah, hamba pengen segera menikah. Itu kan egois kita. Diganti kalimatnya, ya Allah, hamba tuh pengen punya pasangan agar pengen segera orang tua saya bisa nimang cucu dalam hidupnya. Saya tuh pengen ya Allah punya pasangan agar orang tua saya punya mantu segera. Jadi hadirkan orang yang kita cintai sebagai bagian dari doa kita. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya, biasa. Tapi kalau doanya yang paling keren, ya Allah, saya tuh pengen bisa nyantunin anak yatim. Saya pengen ngasih beasiswa sama anak yatim. Saya pengen ya Allah bisa memberi fakir miskin. Jadi doanya bukan minta kaya, tapi minta sesuatu yang di dalam doa itu ada hajat orang lain yang kita hadirkan. Maka Teteh coba hadirkan itu, doain terus orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya, insya Allah itu akan mengobati setiap luka yang pernah kecewa di hati orang tua kita. Insya Allah.
cuman pengen minta maaf gitu atas kesalahan saya, walaupun saya udah nikah, kan harusnya tanggung jawabnya di suami ya, apa-apa tuh yang ngurusin tuh suami. Cuma saya masih berpangku penuh sama orang tua saya cuma bisa minta maaf, gue bisa ngebahagiain, malah menyusahin gitu. Ada kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil, yang pergi takkan kembali, tetap harus kita syukuri. Kadang kita merasa bahwa Allah tidak mengganti semua rasa sakit yang pernah ada. Padahal biasanya di balik rasa sakit itu kita bisa lebih dekat sama Allah. Betul? Di balik kita kehilangan, justru di saat itu kita punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jangan lihat sakitnya, tapi lihat nikmat mendekat kepada Allahnya. Jangan merasa kehilangannya, tapi merasalah bahwa ketika orang yang kita cintai pergi, tapi ada Allah yang datang di hati kita, memeluk tubuh kita, membelai kepala kita, dan mengisi ruang di hati kita atas semua yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga kita lebih ikhlas, lebih bersyukur dengan apa yang telah pergi meninggalkan kita. Ya Allah, terima kasih atas semua yang telah Engkau titipkan kepada kami. Dan terima kasih kemudian Engkau ambil lagi apa yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, ajarkan kami ikhlas untuk melepas apa yang telah pergi dari kami. Ya Allah, maafkan kami yang kadang sering membenci ketentuan-Mu, yang kadang sering mengeluh dengan takdir-Mu. Padahal Engkau tidak mungkin memberikan takdir kepada kami, kecuali Engkau menitipkan kebaikan di balik takdir yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, gantikan rasa sakit kami dengan kebaikan dan kebahagiaan setelah ini. Ya Allah, jika dunia ini terasa berat ujiannya untuk kami, berikan kesabaran kepada kami. Dan cukuplah surga menjadi balasan terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hati yang bersyukur tak akan hancur oleh kepergian, tapi akan tumbuh kuat dalam kerelaan. Akhir kata, saya Fairuz Arafik dan Ustadz Hilman mohon undur diri sampai bertemu di kajian hati selanjutnya. Kajian hati